Prioritas kehidupan. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Prioritas merupakan kata yang tidak asing di telinga kita. Bahkan setiap kita pasti memiliki prioritas di dalam hidup ini. Prioritas sendiri berarti suatu hal yang diutamakan atau didahulukan daripada yang lain. Suatu prioritas membuat seseorang akan bergairah dan bersemangat untuk mengejarnya. Di dunia ini ternyata uang dan harta kekayaan yang menjadi prioritas tertinggi dalam hidup banyak manusia. Dalam nas ini kita dapat melihat ada seorang pemimpin yang masih muda. Ya, seorang muda yang bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang luar biasa karena peduli dengan hal-hal surgawi. Dia mengatakan bahwa sejak muda dia sudah menuruti setiap hukum Taurat ayat 20-21. Namun walau sekilas terlihat sempurna, ada masalah di kedalaman jiwanya, yakni jiwanya sangat terikat bahkan mengilahkan harta duniawi. Bisa dikatakan harta duniawi itu menjadi prioritas tertinggi hidupnya. Dia melakukan hukum Taurat hanya sebatas formalitas karena tuntutan agama, namun tidak memaknai di balik hukum Taurat tersebut. Ternyata di dalam jiwanya dia menjadikan hartanya sebagai ilah yang disembahnya. Padahal hukum Taurat yang pertama mengatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapan Allah. Artinya Allah tidak mau diduakan dengan apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk harta kekayaan. Jika satu saja dari hukum Taurat gagal untuk ditaati, maka yang lainnya pun pasti gagal. Orang kaya ini gagal menjadikan Allah sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya. Dengan kata lain, dia gagal untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwanya, dan tidak menjadikannya sebagai yang terutama dalam hidupnya. Maka dia pun pasti gagal dalam mengasihi sesamanya. Itu sebabnya dia sangat sedih ketika Kristus menyuruhnya untuk menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Ayat 22. Mengapa sedih? Karena dia sangat mencintai ilahnya dan sulit untuk membuangnya. Apa yang menjadi prioritas tertinggi dalam hidup kita? Jika hidup ini, maka itulah yang menjadi ilah kita. Kita akan digerakkan oleh ilah dunia ini dan pasti tidak bisa untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Jika Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus menjadi prioritas tertinggi dalam hidup kita, maka kita akan mengikuti dan menaatinya dan kebenaran firman-Nya. Seluruh hidup kita digerakkan, dipimpin oleh kebenaran firman-Nya, sehingga seluruh aspek hidup kita menyaksikan kemuliaan Allah. Selain itu, jika Allah yang kita puja dalam Kristus Yesus sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita akan beroleh hikmat surgawi dalam mengelola uang, harta kekayaan yang diberikannya kepada kita. Uang dan harta digunakan untuk sarana memuliakan Allah melalui berbagi berkat, menolong orang-orang yang kesulitan. Kita memberikannya sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Allah. Kristus menghendaki hati kita diberikan sepenuhnya hanya kepadanya dan bukan yang lain.
Kita tidak akan terganggu ketika Tuhan meminta, bahkan mengambil uang dan harta kita, karena kita tahu ada maksud baik di balik itu semua. Prioritas tertinggi murid Kristus adalah menjadikan Tuhan Allah sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Segala berkat Tuhan akan dikelola dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.